Oke ya, selamat datang kembali lagi tentunya di channel kami, di channel kesayangan Anda ya. Tentunya jangan lewatkan informasi-informasi menarik di channel kami. Oke, dalam video kali ini ya, saya akan bahas tentang PKS ya, digoda PKB. PKS digoda PKB nih. Nasdem murka soal isu 2 menteri hingga Demokrat sebut hantu demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera PKS belakangan menjadi sorotan dalam perpolitikan nasional menuju pemilihan umum. Selain karena belum kunjung menyatakan berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat, partai pimpinan Ahmad Saiku ini juga sedang digoda tawaran masuk koalisi PKB Gerindra. PKS juga sempat diisukan masuk kabinet Jokowi ya, padahal jelas-jelas ia merupakan partai di luar pemerintahan. Goyangan-goyangan itu ditengarai sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju kontestasi pemilihan presiden 2024. Rentetan dinamika dialami PKS sejak pertengahan Oktober ya, tepatnya setelah Anies resmi dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden atau capres ya. Kemudian nih, Partai Kebangkitan Bangsa PKB melalui ketua umumnya Muhaimin Iskandar belak-belakan terhadap PKS gabung koalisi PKB Gerindra. Hal tersebut disampaikan Muhaimin ketika ditanya soal potensi bergabungnya partai politik lain di koalisi PKB Gerindra. Belum tahu, terus kita berkatan, saya berharap ya PKS bisa masuk, kata Muhaimin. Merespon hal itu, PKS menghormati tawaran PKB ya, akan tetapi PKS belum bisa memutuskan menerima tawaran tersebut. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyampaikan ya, partainya memilih untuk menuntaskan komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat. Khalid menyatakan PKS bahkan sedang dalam proses ta'aruf dengan Nasdem dan Demokrat mencapai kesepakatan koalisi. Kami mohon izin memutuskan proses komunikasi politik dengan Nasdem dan Demokrat, kata Khalid. Tak berselang lama ya, PKS lagi-lagi diterpa rumor yang bertolak belakang dengan sikap partai koalisi pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. PKS tiba-tiba dikabarkan mendapatkan jatah 2 kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Rumor itu dugaan tujuan agar Anies Baswedan tak bisa menjadi calon presiden. Khalid menyatakan ya, tidak pernah ada tawaran seperti rumor yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi dengan niatan agar PKS keluar dari koalisi pencapresan Anies Baswedan. Khalid melanjutkan, tawaran kursi menteri pernah didengarkan saat PKS dipimpin oleh Sohibul Iman. Kala itu era pemerintahan Jokowi periode pertama. Namun ya, PKS menolak dan ditegaskan melalui keputusan Majelis Dewan Syuro PKS. Keputusan itu menyatakan PKS harus berada di luar pemerintahan. Partai Nasdem, partai pengusung Anies Baswedan, calon presiden itu bereaksi keras setelah mendengar laporan tentang isu tawaran 2 posisi menteri bagi PKS. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya emosi saat ditanya mengenai isu PKS ditawari jatah 2 menteri agar menarik dukungannya untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Willy curiga ada pihak yang mencoba menjegal Anies Baswedan agar tidak maju ke pemilihan presiden 2024. Kemudian Willy menegaskan ya, PKS sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian ini ya, Demokrat bilang hantu. Di sisi lain, Partai Demokrat melalui koordinator juru bicara Herjaki Mahendra Putra menyadari banyaknya upaya politik untuk menjegal terbentuknya koalisi Nasdem Demokrat PKS. Namun, hal itu dinilai memperkuat semangat ketiga partai politik untuk bersatu. Makin kesini makin banyak hantu demokrasi bermunculan ya, mencoba mengganggu proses koalisi dengan bermacam cara, berupaya memecah belah, ujar Herjaki. Situasi ini malah membuat kami semakin solid dan merapatkan barisan, ungkap dia. Tak mengubris upaya-upaya dari hantu politik itu, Herjaki memilih mengumbar kemesraan 3 partai politik dalam membangun rencana koalisi ya. Dia mengklaim saat ini ketika partai politik tidak mendekati proses akhir pembentukan koalisi ya, dalam hal ini semakin banyak kesepakatan yang tercapai untuk mewujudkan kerjasama Demokrat PKS Nasdem. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniansah, PKS tidak memiliki perhitungan untung rugi dalam menentukan mitra koalisi ya. Berkaca hal tersebut, Deddy menilai PKS condong mempertimbangkan koalisi karena terlihat figur yang bakal diusung menjadi calon presiden dan cawapres.
Deddy kemudian menyoroti komunikasi intens yang dijalin PKS dengan Nasdem ya dan Demokrat. Itu juga intensitas komunikasi PKS yang lebih condong ke Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto. Menurutnya sudah ada komunikasi dengan Anies Baswedan tapi belum pernah PKS bertemu dengan Prabowo. Seperti diketahui ya, memang Wakil Ketua Umum Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher bertemu dengan Anies Baswedan. Aher memang diusulkan PKS untuk mendampingi Anies sebagai calon presiden nih guys. Kemudian ya, singkat cerita ada sebuah partai nih katanya ya, upaya pembentukan koalisi terus diperjuangkan untuk mencari kesepakatan bersama. Ia mengatakan PKS, Nasdem dan Demokrat sama-sama berjuang mencari titik temu bukan titik tolak. Bagaimana menurut Anda ya mengenai informasi ini ya tentang PKS ya digoda PKB? Nasdem murka ya soal isu 2 menteri hingga Demokrat sebut hantu demokrasi. Terima kasih banyak, jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam sejahtera, sampai jumpa.